Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Suatu siang di hari Minggu, Zidane masih tergeletak di kasurnya, enggan beranjak meskipun perutnya mulai keroncongan. Kamar kosnya kecil, berisi satu kasur, meja belajar yang jarang disentuh, dan lemari pakaian yang pintunya sedikit renggang karena terlalu penuh. Di dinding, poster band favoritnya mulai mengelupas di beberapa bagian. Zidane, mahasiswa semester 6 di sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah, mengerang malas sebelum akhirnya bangkit. Dengan mata setengah tertutup, dia meraih kaos lusuh yang tergantung di kursi, lalu berjalan keluar kamar. Begitu membuka pintu, udara siang yang sedikit gerah menyambutnya. Kos-kosan ini adalah rumah kedua bagi banyak mahasiswa perantauan sepertinya. Sebuah bangunan 2 lantai dengan lorong panjang dan pintu-pintu kamar yang berjejer rapi. Suasananya sepi, wajar, hari Minggu memang waktu terbaik untuk malas-malasan. Dia melangkah ke bawah, menuju tempat favorit para penghuni kos untuk berkumpul. Sebuah area dekat tangga dengan beberapa kursi plastik yang sering mereka pakai untuk nongkrong, merokok, atau sekadar bertukar cerita. Zidane duduk di salah satu kursi, mengeluarkan sebungkus rokok dari saku celananya, lalu menyalakan sebatang. Asapnya melayang pelan, mengisi udara siang yang lengang. Sesekali, suara motor terdengar dari jalan depan, tapi di dalam kos ini, hanya ada kesunyian yang menemani. Zidane menghela napas, lalu merogoh saku celananya untuk mengambil ponsel. Layarnya menampilkan pukul 13.27 siang. Sambil mengisap rokok, dia membuka kontak dan mengetuk nama Ria. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum suara lembut kekasihnya menyapa. "Halo, sayang. Tumben telepon siang-siang." Zidane tersenyum tipis, meletakkan satu kaki di atas kursi sambil menyandarkan punggung ke dinding. "Iya nih, lagi gabut. Minggu siang yang sepi banget di kos. Aku kira kamu bisa diajak jalan, biar nggak bosan." Dari seberang, Ria tertawa kecil. "Hehe, maaf, ya. Aku lagi di rumah, ada acara keluarga. Mungkin besok aja kita ketemu." Zidane menghembuskan asap rokok ke udara, matanya melirik ke langit mendung di luar. "Ya udah, deh. Besok aja kalau gitu. Jangan lupa kabarin, ya." "Iya, pasti dong. Kamu jangan mager-mager amat, gih. Keluar kos, cari angin." Mereka berbincang beberapa menit lagi sebelum akhirnya panggilan berakhir. Zidane menaruh ponselnya di meja kecil dekat tangga. Dia mengusap tengkuknya, merasa sedikit malas untuk melakukan apapun. Baru saja dia hendak berdiri untuk masuk ke kamar, suara langkah kaki terdengar dari luar gerbang kos. Zidane menoleh dan melihat sosok yang familiar, Rahmat, teman sebelah kamarnya. Rahmat berjalan santai dengan ransel hitam di punggung dan tas plastik besar di tangan. Wajahnya tampak sedikit lelah, tapi senyumnya tetap lebar seperti biasa. "Woi, bocah mager," sapanya dengan nada bercanda. "Masih betah aja lu di kos hari Minggu?" Zidane terkekeh. "Lah, lu baru balik, Mat? Dari Yogya?" Rahmat mengangguk sambil menjatuhkan tasnya ke lantai. "Iya, baru aja turun dari bus. Capek sih, tapi ya, gitu deh. Nih, gue bawain oleh-oleh." Dia merogoh tas plastiknya dan mengeluarkan sekotak bakpia, lalu melemparnya ke pangkuan Zidane. "Buat lu, buat teman ngopi." Zidane menangkap kotak itu dan membuka isinya. Aroma manis khas bakpia langsung tercium. "Wah, lumayan nih. Makasih, Mat."
Rahmat duduk sebentar di kursi seberang, mengusap wajahnya yang sedikit berkeringat. Gimana, kos aman? Ada yang aneh-aneh? Zidan mengangkat alis. Gak aman lah ah. Security-nya mudik ke Jogja. Rahmat tertawa kecil, lalu berdiri dan mengangkat tasnya. Hahaha. ACCM lu? Gue mau mandi dulu. Zidan hanya menggeleng, melihat temannya itu masuk ke kamar. Setengah jam berlalu. Zidan masih duduk santai di ruang tamu kos, menyesap kopi hitam yang kini mulai dingin. Kotak bakpia oleh-oleh dari Rahmat sudah terbuka, tinggal beberapa potong tersisa. Udara siang masih mendung, membuat suasana semakin malas. Dari tangga kayu yang menghubungkan lantai 2 ke ruang tamu, terdengar suara langkah kaki. Rahmat muncul dengan kaos oblong dan celana pendek, rambutnya masih sedikit basah. Dia turun sambil menguap, lalu menjatuhkan diri di kursi di depan Zidan. Anjir, enak banget mandi sore-sore gini, katanya sambil meregangkan tubuh. Lu masih di sini aja, Dan? Zidan mengangkat bahu. Ngopi dulu. Nggak ada kerjaan juga, pada mudik anak-anak. Rahmat mengangguk. Iya, kos sepi banget. Dari 15 kamar, paling cuma kita sama beberapa orang doang yang masih di sini. Kos, Budi, memang cukup besar, terdiri dari 2 lantai dengan lorong panjang. Mayoritas penghuninya adalah mahasiswa yang merantau dari berbagai daerah. Kamar Zidan dan Rahmat berada di lantai 2, berdempetan, sementara di sebelah kamar Rahmat ada Rama, anak semester 5 yang pendiam dan jarang ikut nongkrong. Saat mereka tengah ngobrol, terdengar suara langkah kaki dari lorong depan. Sosok Rama muncul, berjalan menuju pintu gerbang. Zidan menoleh dan memanggil, Rama. Mau kemana, bro? Namun, Rama tak menjawab. Dia hanya berjalan lurus dengan kepala sedikit menunduk, melewati mereka begitu saja. Gerakannya kaku, hampir seperti orang yang sedang melamun. Zidan dan Rahmat saling pandang. Rahmat menyeringai. Wah, ditinggal ngomong tuh. Dicuekin. Zidan mendengus, tertawa kecil. Anjir, itu anak kenapa? Biasanya masih nyapa, meskipun irit ngomong. Mereka menoleh ke arah pintu gerbang, melihat Rama keluar tanpa menoleh sedikit pun. Rahmat mengangkat alis. Mungkin dia lagi banyak pikiran. Ya udah, biarin aja. Anak itu emang agak misterius. Beberapa menit setelah Rama menghilang di balik gerbang, suara motor terdengar dari luar kos. Zidan menoleh ke arah pintu, melihat sebuah motor matic berhenti tepat di depan gerbang. Seorang perempuan turun dengan lincah, melepas helmnya, lalu mengibaskan rambut panjangnya yang kecoklatan. Wajahnya khas peranakan Tionghoa, dengan kulit putih bersih dan mata sedikit sipit yang membuatnya tampak anggun meski mengenakan pakaian santai, kaos oversize dan celana denim pendek. Zidan langsung mengenali siapa dia. Nadia, pacar Rahmat. Saya Aang, panggilnya dengan suara ceria. Rahmat yang sedari tadi sibuk menggulung lengan kaosnya langsung berdiri, menyunggingkan senyum lebarnya. Datang juga nih cewek gua. Nadia masuk ke dalam kos dan berjalan mendekati mereka. Hai, Zan, sapanya ramah pada Zidan. Zidan membalas dengan anggukan santai. Yo, Nat. Mau kemana lu sama Rahmat? Nadia menoleh ke pacarnya. Kan udah janjian jalan-jalan. Mau cari makan di luar sekalian nyari angin. Rahmat mengangguk setuju, lalu menepuk bahu Zidan. Lu serius gak mau ikut, Zan? Daripada kesepian di kos. Zidan tertawa kecil, mengangkat cangkir kopinya yang sudah hampir kosong. Mager, cuy. Lagian gua gak mungkin jadi nyamuk buat kalian. Rahmat tertawa, merangkul Nadia. Ya udah, lu jaga kos aja.
Kalau ada yang aneh-aneh, kabarin gue. Nadia memutar bola matanya. Ih, serem banget ngomongnya. Rahmat hanya terkekeh, lalu menggandeng tangan Nadia menuju motornya. Beberapa saat kemudian, suara mesin motor kembali menyala, dan keduanya melaju meninggalkan kos. Kini, Zidan benar-benar sendirian. Ia menarik napas panjang, menatap sekeliling. Kos memang terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Banyak anak-anak kos yang mudik sejak Jumat lalu, menyisakan hanya beberapa orang saja di sini. Zidan mengambil sisa bakpia dari meja, menggigitnya pelan, lalu menghabiskan tegukan terakhir kopinya. Ia melirik ke arah lorong yang mengarah ke tangga lantai 2. Hening. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara pintu terbuka. Mungkin memang cuma perasaannya saja, tapi bukankah tadi siang kos ini tidak sesepi ini? Entah kenapa, dia merasa seperti ada yang berubah. Tapi apa? Zidan menghela napas, lalu berdiri, berniat kembali ke kamarnya. Zidan berdiri, meregangkan tubuhnya sebentar sebelum melangkah menuju tangga. Hari mulai sore, dan suasana kos semakin sepi setelah Rahmat dan Nadia pergi. Hanya ada suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin dari jendela yang terbuka. Langkahnya terdengar jelas di lantai semen saat dia menaiki anak tangga satu persatu. Saat sampai di lantai 2, dia melirik sekilas ke lorong panjang yang menghubungkan kamar-kamar penghuni kos. Semua pintu tertutup, kecuali satu, kamar kosong di ujung lorong yang entah sejak kapan sedikit terbuka. Zidan mengabaikannya dan berjalan melewati kamar-kamar yang sudah dikenalnya. Saat melewati kamar Rama, tiba-tiba hidungnya menangkap sesuatu. Sebuah bau yang menyengat. Zidan mengernyit dan berhenti di depan pintu kamar Rama. Bau itu terasa semakin kuat di sini, anyir, menusuk, dan membuat perutnya terasa mual. Seperti bau darah atau daging busuk. Dia menutup hidung dengan lengannya, mendecak kecil. Wah, Rama bab di kamar, nih, gumamnya setengah bercanda. Tapi tidak ada suara dari dalam. Kamar Rama tetap tertutup rapat seperti biasa. Zidan menggelengkan kepala dan tertawa kecil untuk menenangkan diri. Ah, mungkin dia lupa buang sampah makanan. Tak ingin memikirkan lebih lanjut, dia melangkah ke kamarnya sendiri. Begitu pintunya tertutup, dia langsung menjatuhkan diri ke kasur. Bau anyir dari kamar sebelah masih terasa samar-samar, seolah masih menempel di udara. Waktu berlalu, dan kini jarum jam di ponsel Zidan menunjukkan pukul 21.07. Kos masih terasa sepi. Hanya ada suara kipas angin tua yang berputar pelan di sudut kamar Zidan. Dia berbaring di kasurnya, satu tangan menyangga kepala sementara tangan lainnya menggulir layar ponsel. Beberapa chat dari grup perkuliahan masuk, tapi tak ada yang menarik perhatian. Di luar, angin malam berembus pelan, menggerakkan tirai tipis di jendelanya. Lampu kamar redup, membuat suasana semakin nyaman untuk bermalas-malasan. Tiba-tiba, brak! Pintu kamarnya terbuka keras. Wewe! Zidan langsung terlonjak dari kasur. Anjing! Rahmat, gila lu! Rahmat berdiri di ambang pintu dengan tawa lebar, jelas puas dengan reaksi Zidan. Wah, fix! Lu pasti lagi nonton bokep, ya? Pantesan kaget, katanya sambil menyeringai. Zidan yang masih kaget langsung melempar bantal ke arah Rahmat. Kampret lu, Mat! Gue lagi scroll HP biasa, bego! Rahmat menangkis bantal itu sambil tertawa lebih keras. Iya, alasan aja. Udah malam, kamar dikunci, lampu remang-remang. Mencurigakan. Zidan menghela napas kesal, tapi akhirnya ikut tertawa. Yang mencurigakan MAH lu? Baru pulang kencan, pasti habis, ehem-ehem, sama Nadia, ya.
Rahmat langsung memasang ekspresi sok polos. Jangan fitnah, woi. Gue anak baik-baik. Zidan menaikkan alis. Yaelah, anak baik-baik matamu. Tadi pas lu pergi sama Nadia, lu ngedip-ngedip ke gue. Pasti ada maksudnya tuh. Rahmat tertawa dan duduk di kursi dekat meja belajar Zidan. Ya udah, anggap aja gue habis quality time lah. Tapi asli, tadi enak banget jalan-jalan. Makan di luar, terus nongkrong bentar, adem banget anginnya. Zidan meregangkan tubuhnya, merasa sedikit iri. Asik banget. Gue di sini cuma goler-goler doang. Kos makin sepi, ngeri juga lama-lama. Rahmat menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ya makanya, keluarlah. Lu di kamar mulu sih, nanti setannya betah nemenin lu. Zidan tertawa kecil. Tai lu. Mana ada setan di sini? Rahmat hanya tersenyum misterius. Oh ya. Obrolan mereka terhenti sesaat. Di luar, angin berembus lebih kencang, membuat ranting-ranting pohon di luar kos bergemerisik. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Rahmat merogoh kantong plastik yang dibawanya, lalu meletakkan sebuah kotak kertas di atas meja belajar Zidan. Nih, gue bawain martabak. Jangan bilang gue temen yang pelit. Zidan yang tadinya masih agak kesal langsung tersenyum lebar. Wah, gila. Martabak manis atau telur? Setengah-setengah, dong, jawab Rahmat sambil membuka kotaknya. Ada yang manis, ada yang telur. Gue tahu lu doyan dua-duanya. Mereka segera duduk berhadapan di lantai, menikmati martabak sambil ngobrol santai. Setiap potongan martabak mereka lahap sambil sesekali bercanda, ledek-ledekan khas anak kos. Namun, di tengah suapan mereka, Rahmat tiba-tiba bersandar ke dinding dan menghela napas. Tapi ya, ada yang aneh sih, Dan. Zidan yang sedang mengunyah meliriknya. Apaan? Pas gue naik tadi, di lantai 2 itu bau anyir, cuy. Parah banget. Kayak bau bangkai atau gimana gitu. Zidan langsung terdiam sejenak, lalu menelan makanannya dengan sedikit susah payah. Gue juga ngerasain. Dari tadi sore malah. Rahmat mengernyit. Serius? Dari mana asalnya? Zidan menyandarkan punggungnya ke tempat tidur. Dari kamar Rama, Mak. Tadi sore pas gue lewat situ, bau itu udah kecium banget. Gue kira dia abis bab atau ada sampah makanan yang belum dibuang. Rahmat mengangkat alis. Tapi masalahnya, Rama tadi sore gue lihat keluar, kan? Masa dia ninggalin kamar dalam keadaan bau kayak gitu? Zidan mengangkat bahu. Ya mungkin dia buru-buru, lupa buang sampah atau gimana. Rahmat menggeleng pelan. Tapi, kalau bau itu dari tadi sore, kenapa malah makin parah sekarang? Mereka saling pandang. Canda tawa di antara mereka mulai berkurang, digantikan dengan sedikit kegelisahan. Dan saat itu juga, seolah-olah ada sesuatu yang menjawab kegelisahan mereka. Bau anyir itu mulai menyebar ke dalam kamar Zidan. Perlahan tapi pasti, udara di sekitar mereka berubah. Bau busuk yang tadi hanya samar, kini menyeruak dengan lebih kuat. Menyengat. Menusuk hidung. Rahmat menutup hidungnya dengan lengan. Anjir, makin bau. Gila, ini nggak beres, Dan. Zidan juga menutup hidungnya dengan kaos. Gak tahan, Mat. Keluar aja dulu. Mereka buru-buru berdiri dan keluar dari kamar Zidan, menghirup udara di lorong yang, anehnya, terasa lebih segar meski sedikit pengap. Mereka saling tatap, lalu serempak menoleh ke satu arah. Pintu kamar Rama.
kamar itu masih tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam. Tapi bau anyir yang menguar semakin jelas berasal dari sana. Rahmat menelan ludah. Kita harus cek, nih. Zidan mengangguk pelan, lalu melangkah lebih dulu ke depan pintu kamar Rama. Dia mengetuk perlahan. Tok, tok, tok. Ram, lu di dalam, panggilnya. Tak ada jawaban. Rahmat ikut mengetuk, kali ini lebih keras. Ram, lu di dalam nggak? Tetap hening. Zidan dan Rahmat saling berpandangan lagi. Dalam diam, keduanya mulai merasa ada yang tidak beres. Bau anyir semakin kuat. Zidan menarik napas dalam, mencoba mengabaikan rasa gelisah yang merayap di dadanya. Tangannya bergerak ke gagang pintu kamar Rama dan perlahan memutarnya. Klik. Pintu terbuka dengan mudah. Zidan dan Rahmat saling melirik. Loh, gak dikunci, gumam Rahmat pelan. Kamar Rama gelap. Tak ada cahaya sedikit pun dari dalam. Bau anyir semakin menusuk hidung mereka. Udara di dalam terasa lebih lembab, pengap, seperti ada sesuatu yang membusuk di sana. Rahmat, yang biasanya sok berani, justru menelan ludah dan mendorong Zidan pelan. Lu duluan, dan... Zidan memutar bola matanya. Bangsat lu, tadi sok ngajakin cek. Sekarang malah takut. Rahmat cengengesan, tapi jelas-jelas ia juga tegang. Ya elah, biar ada yang nahan pintu kalau tiba-tiba ketutup sendiri, gitu. Zidan mendengus, lalu menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya dari layar menerangi sedikit bagian dalam kamar. Langkah pertama masuk ke dalam ruangan terasa berat. Kamar Rama terasa lebih dingin dari luar, seolah ada hawa yang menyelubunginya. Mereka berjalan pelan, menyusuri lantai kamar yang terasa sedikit lembab. Saat berada di tengah ruangan, Zidan mengarahkan cahaya ponselnya ke sekitar. Tumpukan baju berantakan di kasur, beberapa bungkus makanan instan kosong di meja belajar. Semua tampak seperti kamar mahasiswa biasa. Tapi ketika ia mengarahkan cahaya ke pojok ruangan, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sana, tergantung di langit-langit kamar, adalah tubuh Rama. Lehernya terlilit tali tambang, tubuhnya menggantung kaku dengan kepala menunduk. Kakinya tak menyentuh lantai. Kedua tangannya lunglai di sisi tubuhnya, dan dari ujung jarinya, menetes cairan gelap ke lantai. Darah. Darah yang sudah mengering. Wajah Rama pucat kebiruan. Matanya sedikit terbuka, tapi kosong. Mulutnya sedikit menganga, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak pernah bisa. Zidan langsung mundur beberapa langkah. Astagfirullah. Rahmat. Rama, dia. Rahmat juga melihatnya. Tapi bukannya langsung panik, mulutnya malah refleks berucap, Rama, serius lu? Kok bercandanya ekstrim banget? Zidan melotot ke arah Rahmat. Bangsat, ini bukan bercanda. Dia mati, Mat. Rahmat masih kaku di tempatnya, lalu tiba-tiba berkata, Ya Allah, Ram, kalau mau tidur nggak gitu juga, bro, ngapain lu gantung diri kayak jemuran? Tapi suaranya bergetar. Tangan yang tadi santai kini gemetar. Lalu tiba-tiba, krek. Tubuh Rama yang tadinya diam berayun pelan ke depan, lalu ke belakang, seperti seseorang yang baru saja mendorongnya. Rahmat langsung pucat pasi. Anjing, kabur. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan langsung berlari keluar kamar. Zidan masih terpaku beberapa detik, napasnya tercekat. Bau anyir makin kuat. Suara gemeretak aneh terdengar samar dari tubuh Rama. Seolah-olah dia masih bergerak. Zidan buru-buru keluar, tapi begitu melewati ambang pintu, perutnya terasa mual. Bau itu begitu pekat di tenggorokannya. Blur.
Ia muntah di depan kamar, tubuhnya gemetar hebat. Rahmat sudah berdiri di ujung lorong, wajahnya pucat. Wewe, buruan! Kita ke Pak Ari. Tanpa pikir panjang, mereka berdua berlari menuruni tangga, hampir terjatuh karena tergesa-gesa. Hanya ada satu tujuan di kepala mereka, keluar dari kos ini. Mereka menyeberangi halaman kecil, menuju rumah pemilik kos yang berada di belakang bangunan utama. Jantung mereka masih berpacu kencang. Keringat dingin membasahi punggung mereka. Di belakang, kos Budi berdiri sunyi dalam gelapnya malam. Dan di kamar nomor 12, tempat Rama menggantung. Pintu yang tadinya terbuka perlahan menutup sendiri. Kriek. Lalu hening. Rahmat menggedor pintu rumah Pak Ari dengan panik. Pak Ari! Cepetan buka, Pak! Zidan berdiri di belakangnya, masih terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat, sementara kepalanya masih dipenuhi bayangan Rama yang menggantung di kamarnya. Tak lama, pintu kayu itu terbuka, memperlihatkan sosok Pak Ari, pemilik kos, yang masih mengenakan kaos oblong dan sarung. Wajahnya menunjukkan kebingungan bercampur kantuk. Ada apa, Nak? Kok ribut-ribut? Rahmat masih kesulitan bicara, jadi Zidan yang mencoba menjelaskan meski suaranya terdengar gemetar. Pak, itu Rama. Rama gantung diri di kamarnya. Pak Ari mengerutkan kening. Apa? Rama, Pak. Rahmat menyela dengan napas tersengal. Dia gantung diri. Di kamarnya. Kita lihat sendiri. Wajah Pak Ari langsung berubah drastis. Matanya membelalak, tangannya yang tadi bersedekap di dada kini turun dengan lemas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gumamnya lirih. Tanpa pikir panjang, Pak Ari buru-buru masuk ke dalam rumahnya, mengambil ponsel, dan langsung menelepon Pak RT. Sekitar 20 menit kemudian, halaman kos dipenuhi orang-orang. Pak RT datang bersama beberapa warga sekitar. Beberapa ibu-ibu berdiri di kejauhan, berbisik-bisik, sementara beberapa bapak-bapak membawa senter dan tampak ragu-ragu untuk naik ke lantai 2. Serius, Mas Rama gantung diri? Salah satu warga bertanya pada Pak Ari dengan suara setengah tak percaya. Pak Ari mengangguk, wajahnya tegang. Iya, Zidan dan Rahmat yang pertama lihat. Mereka semua lalu bergegas ke lantai 2. Zidan dan Rahmat mengikuti di belakang, meskipun jantung mereka masih berdebar hebat. Saat mereka tiba di depan kamar nomor 12, pintunya masih sedikit terbuka. Bau anyir masih menyeruak keluar, membuat beberapa warga menutup hidung mereka. Seorang bapak yang membawa senter memberanikan diri melangkah lebih dekat, mengarahkan cahaya ke dalam kamar. Dan begitu melihat sosok Rama yang tergantung di sana, beberapa orang langsung tersentak mundur. Seorang ibu-ibu yang ikut naik langsung menjerit pelan dan menutup mulutnya. Pak RT mengusap wajahnya, tampak sangat kaget. Ya Allah, Rama. Tapi tak ada yang berani masuk. Tak ada yang berani menyentuh tubuh Rama. Hanya keheningan yang menggantung di udara, ditemani suara dengingan nyamuk dan bunyi gesekan ranting di luar jendela. Jangan ada yang nyentuh dulu, kata Pak RT akhirnya. Kita tunggu polisi datang. Sekitar 1 jam kemudian, polisi akhirnya tiba. 2 mobil patroli berhenti di depan kos. Beberapa petugas turun, langsung menuju ke tempat kejadian. Mereka memeriksa kamar Rama, mengambil foto, dan meminta keterangan dari orang-orang yang pertama melihatnya, yakni Zidan dan Rahmat. Keduanya diminta duduk di ruang tamu kos saat diperiksa. Saat pertama kali masuk kamar, apakah kalian melihat ada tanda-tanda perlawanan atau sesuatu yang aneh? Tanya salah satu petugas sambil mencatat. Zidan masih pucat, tapi ia mencoba mengingat. Nggak ada siapa-siapa, Pak. Tapi, pas kita masuk, kamarnya gelap,
Makanya kita pakai lampu senter di HP. Polisi saling pandang sesaat sebelum kembali mencatat. Oke, selain itu, ada hal lain yang kalian perhatikan. Rahmat mengangguk. Sebelumnya, kita udah cium bau anyir dari kamarnya sejak sore. Tapi kita kira cuma sampah atau gimana. Polisi melanjutkan pertanyaan-pertanyaan lain, tapi Zidan dan Rahmat masih syok sehingga jawaban mereka terdengar berantakan. Setelah proses olah TKP, tubuh Rama akhirnya dievakuasi. Para petugas dengan hati-hati menurunkan jasadnya, lalu membawanya dengan ambulans menuju rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Saat tubuhnya melewati lorong kos, suasana terasa semakin mencekam. Beberapa warga menundukkan kepala, sementara yang lain hanya berdiri diam.